Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jebel Asfal Gifari. Saya member dari kelas 12 IPS 1. Di sini akan menjelaskan secara singkat tentang bentuk konflik sosial dan kekerasan. Bentuk konflik yang pertama antar agama. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sering terjadi konflik antar agama karena masyarakat kita belum patuh atau belum mengimplementasikan apa yang namanya itu toleransi. Yang kedua, ada konflik suku bangsa. Konflik suku bangsa biasanya disebabkan oleh akibat orang-orang yang berpendapat bahwa sukunya itu lebih superior atau lebih tinggi kelasnya daripada suku lain. Lalu ada konflik antar kelas. Yang dimaksud antar kelas di sini antara kelas sosial ya. Lalu ada konflik politik dan ada konflik rasial. Nah, untuk yang materi yang kedua itu ada bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan itu ada langsung, ada struktural, ada kultural, ada fisik dan non fisik. Nah, efek konfliknya apa sih? Nah, efek konfliknya itu muncul norma-norma baru di masyarakat. Yang kedua, meningkatnya solidaritas karena ketika terjadi konflik, orang-orang yang memiliki perasaan yang sama, memiliki nasib yang sama, itu akan membentuk suatu kelompok agar suara mereka itu didengar oleh orang lain. Timbul perpecahan, tentu efek konflik ini bakal ada timbul perpecahan antara golongan satu dan yang lainnya karena mereka ingin mendapatkan haknya masing-masing. Efek konflik yang keempat yaitu roda perekonomian lumpuh. Efek konflik yang kelima, keresahan di masyarakat meningkat. Untuk yang keenam, efeknya akan terjadi kerusakan sarana dan prasarana umum. Untuk yang terakhir, struktur sosial masyarakat akan rusak disebabkan oleh tadi itu ada keresahan, ada timbul perpecahan. Mau nggak mau nanti kelama-kelamaan struktur sosial di masyarakat pasti akan rusak. Nah, ada juga nih efek kekerasan. Apa sih efek kekerasannya? Nah, ada juga nih efek kekerasan. Apa sih ya? Yang pertama mengalami sakit fisik dan tekanan mental. Ini biasanya terjadi saat kekerasan bentuknya bully gitu. Ketika kamu dibully, kamu akan mengalami sakit fisik, mungkin tekanan mental juga. Yang kedua, ada menurunnya rasa percaya diri dan harga diri. Sama ketika kalian dibully, kalian akan merasakan seperti rasa percaya dirinya hilang, harga dirinya pasti terinjak-injak. Itu yang dirasakan setelah dibully gitu. Untuk yang ketiga, merasa tidak berdaya. Untuk yang keempat, ketergantungan kepada orang lain. Yang kelima, stres pasca trauma. Sama halnya ketika kalian dibully, kalian akan merasakan sakit fisik, tekanan mental, lalu menurunnya rasa percaya diri dan harga diri. Lalu setelah kejadian tersebut, kemungkinan besarnya kalian akan mengalami stres. Lalu poin selanjutnya ada depresi. Lalu poin terakhir, kalian memiliki keinginan untuk bunuh diri. Apa sih upaya untuk mengatasi konflik dan kekerasan? Untuk mengatasi konflik dan kekerasan ada 16 poin. Yang pertama ada koersi. Apa sih koersi itu? Koersi adalah bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan fisik atau psikologis. Yang kedua ada kompromi. Bentuk akomodasi yang terlibat saling mengurangi tuntutannya. Ketiga ada arbitrasi. Adanya penengah yang berasal dari kedua belah pihak. Untuk yang keempat ada mediasi, sama seperti arbitrasi, cuman bedanya pihak ketiga tidak menentukan hasil akhir gitu. Yang kelima ada konsiliasi, yaitu mempertemukan pihak-pihak yang bertikai agar menjelaskan keinginannya. Jadi dari orang A itu menjelaskan keinginan gimana, dari yang B juga keinginannya gimana gitu, lalu diambil titik tengahnya. Terus ada toleransi gitu, kedua belah pihak harus sabar gitu menghadapi perbedaan. Kita itu harus saling mengerti gitu. Untuk yang selanjutnya ada stalemate. Apa sih itu? Ketika pihak-pihak bermasalah saling memiliki power atau kekuatan sehingga pertikaian itu berhenti pada titik tertentu gitu. Selanjutnya ada adjudikasi atau penyelesaian di pengadilan. Lalu ada segresi, yang artinya yang bertikai memisahkan diri agar mengurangi ketegangan. Lalu ada sistem eliminasi, yaitu salah satu pihak mengalah. Lalu ada subjugation atau pihak yang kekuatannya lebih besar meminta pihak yang kekuatannya lebih lemah untuk menaati keinginannya gitu.
Lalu ada keputusan mayoritas, keputusan yang diambil dari suara terbanyak, jadi sistemnya voting. Lalu ada minority consent, atau yang artinya golongan minoritan yang merasa tidak dikalahkan tapi bisa melakukan kegiatan bersama. Lalu ada konversi, salah satu pihak mengalah dan menerima pendirian pihak yang lain. Lalu ada gencatan senjata. Gencatan senjata ya penangguhan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir ya tawar-menawar, atau kita bisa bernegosiasi antara pihak yang satu sama yang lainnya. Semoga infonya bermanfaat, semoga ilmu yang saya sampaikan masuk, semoga video ini juga bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Ya, saya pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.